Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah kita mengenal ada contoh manusia yang sangat sombong ketika Allah memberikan harta benda kepadanya, yaitu Qarun. Nama Qarun ini sangat melegenda ya. Sangat melegenda karena ini merupakan buah peringatan dan pelajaran bagi kita betapa harta ini bisa menyebabkan orang berubah menjadi sombong dan angkuh sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Al-Quran banyak sekali menggambarkan tentang bagaimana perilaku Qarun. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas misalkan, di sana kita menemukan betapa congkaknya Qarun ketika Allah sudah merubah kehidupannya. Sebetulnya Qarun ini masih keluarga dekat dengan Nabi Musa alaihi salam. Bapak dari Qarun ini adalah paman Nabi Musa alaihi salam, sehingga dia ada merupakan adik sepupuh dari Nabi Musa. Bahkan dalam riwayat sejarah, Qarun ini sebelum dia menjadi orang yang kaya raya, Qarun termasuk kelompok abid, orang yang ahli ibadah, orang yang menyembah kepada Allah sangat begitu rajin. Bukan hanya itu, Qarun merupakan orang yang sangat hafal dengan kitab Taurat. Mungkin kalau bahasa kita hafidz ya, seorang yang hafidz, hafal betul isi dari kitab Taurat. Dan dia dikenal dengan munawwir ya. Munawwir itu orang yang sangat merdu ketika dia membaca kitab Taurat. Ini kelebihan dari Qarun. Orang yang sangat soleh, orang yang ahli ibadah, hafal kitab Taurat dan memiliki suara yang sangat bagus ketika membaca kitab Taurat, sehingga dikala itu dia dikenal dengan munawwir, orang yang bersuara bagus. Tetapi kepribadian Qarun sangat berubah total ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang kaya raya. Semula dia meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, doakan saya supaya saya bisa melepaskan diri dari kemiskinan ini." Tatkala Nabi Musa mendoakan Qarun dan Allah merubah kehidupan Qarun dari semula orang yang papa, orang yang miskin, menjadi orang yang sangat kaya raya. Hartanya berlimpah ruah, istananya megah, gudangnya pun puluhan gudang, bahkan mungkin ratusan gudang yang isinya emas, perak, intan, berlian. Tidak model kita barangkali, kalau rumah kita gudangnya isinya barang-barang bekas. Tapi gudangnya Qarun isinya itu emas, perak, intan, berlian. Bahkan saking banyaknya kunci dan berat, sampai satu orang pun gak bisa membawa kunci itu, harus dibawa oleh keledai-keledai. Ini Qarun, betapa banyaknya isi gudang dari Qarun ini. Kaya raya, tidak ada yang mengimbangi kekayaan Qarun ketika itu. Bahkan mungkin di zaman kita sekarang ini, sekaya-kayanya orang mungkin kalah dengan Qarun, yang isi gudangnya sudah luar biasa. Dia kalau keluar rumah selalu didampingi oleh 600 pengawal, Masya Allah. 300 orang dari kalangan laki-laki
300 dari kalangan perempuan selalu mengikuti, mengawal kemana Qarun ini pergi. Dan sangat congkak angkuh luar biasa. Bahkan dengan Nabi Musa pun yang sudah begitu besar andilnya, begitu banyak andilnya dalam merubah kehidupan Qarun, sudah nggak dipedulikan. Semakin kaya semakin sombong, semakin kaya semakin angkuh, dan dia suka memamerkan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Musa sebagai seorang saudara selalu tidak henti-hentinya mendoakan agar Qarun berubah, mengingatkan Qarun, ya Qarun, berubahlah, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kau jangan terlalu berlebihan, berfoya-foya, bergembira, berbangga-bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah benci, tidak suka kepada orang yang suka menghambur-hamburkan harta, bersukaria, berfoya-foya, dan membanggakan dirinya. Tapi setiap kali Nabi Musa memperingatkan Qarun, Qarun nggak pernah peduli. Sudahlah Musa, kau jangan banyak bicara, ini urusan saya. Nabi Musa sebagai seorang nabi, bahkan ini merupakan saudara dekat, tidak pernah bosan mengingatkan, menasihati Qarun. Tapi dasar dia sudah angkuh dan sombong. Ketika Nabi Musa berdakwah, memperingatkan dan menasihati, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kemudian tibalah perintah dari Allah tentang zakat ini. Zakat ini kemudian disampaikanlah ke orang-orang kaya termasuk Qarun. Wahai Qarun, telah datang perintah dari Allah untuk zakat. Apa itu Musa zakat? Zakat adalah hartamu yang harus dikeluarkan. Hanya 1/4 saja ya. Dulu 1/4 harta, kalau sekarang 2,5 ya. 1/4 harta kau keluarkan Qarun. Qarun mengeluarkan, tapi pelitnya naudzubillah gitu. Setiap harta yang 1000 dinar, dia hanya mengeluarkan 1 dinar. Kalau hartanya dia memiliki 1000 dirham, dia hanya memberikan 1 dirham. Sangat pelit luar biasa. Kata Musa, wahai Qarun, hartamu banyak, kenapa kok zakat cuma hanya segini? Kau bagaimana? Harta berlimpah ruah, kenapa zakat seperti ini? Allah menentukan 1/4 dari hartamu dikeluarkan agar kau menjadi orang-orang yang selamat dari harta. Tapi Qarun dengan sombong mengatakan, hei Musa, sudahlah, yang penting kan saya bayar, saya tunaikan, kau jangan rewel lah. Ini zakatnya. Tidak bisa Qarun, Allah mintanya nggak segini. Mungkin kesal nih Qarun, sudah Musa, kau ini bagaimana? Kau kira jadi orang kaya itu mudah Musa? Tidak. Aku memiliki harta yang begitu banyak dan berlimpah ruah ini. Aku berjuang Musa. Aku peras keringat banting tulang. Aku bekerja siang, pagi, sore, malam. Jangan dikira aku dapat harta ini mudah Musa. Sulit dan penuh perjuangan. Kau datang enak sekali, zakat, 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 zakat. Sudahlah, terima yang aku kasih. Kata Nabi Musa, hai Qarun, ingatlah bahwa yang mewajibkan zakat ini bukan saya, tapi Allah, Tuhan yang telah merubah kehidupanmu menjadi orang kaya. Kau ingat nggak dulu? Kau orang miskin yang nggak berdaya, yang kemudian Allah merubah kehidupan kamu. Qarun dengan sombong dan congkak bilang, hai Musa, kau salah. Aku jadi orang kaya bukan karena Allah, bukan karena doamu, tapi aku jadi orang kaya karena ilmuku. Karena ilmu pengetahuan akulah yang menyebabkan aku bisa jadi orang kaya. Hai Qarun, kau jangan lupa daratan. Allah nanti marah dengan kamu. Aku nggak peduli Musa, aku nggak peduli. Aku sekarang jadi orang kaya bukan karena Allah, tapi karena perjuanganku, karena ilmuku.
Ini congkaknya Korun. Padahal dulu dia ngerengek-ngerengek kepada Nabi Musa agar didoakan. Berangkat dari orang yang miskin, didoakan Nabi Musa, jadilah Korun jadi orang kaya, tapi dia lupa daratan. Na'udzubillah min dzalik. Satu hari Korun ini dia mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan orang-orang dekatnya. Curhat barangkali dia. Saya ini kesal dengan Musa. Kesal gimana Tuan Korun? Iya, dia selalu bilang zakat. Enak sekali dia bilang mengambil hartaku. Ini kan harta perjuanganku. Aku nggak mudah mendapatkan harta ini. Dia kan jadi orang kaya itu mudah. Enak sekali zakat. Aku capek dengernya itu. Aku kesal dengan dia, kata Korun ya. Kemudian pengawal-pengawalnya, orang dekatnya bilang, wahai Tuan Korun, kami semua adalah orang-orang setiamu. Katakan kepada kami, akan kami lakukan. Katakan kepada kami apa yang harus kami kerjakan untuk Musa. Kalau sekarang kita usir Musa, bisa. Silakan Tuhan minta apa kepada kami, akan kami lakukan. Janganlah kalau diusir mah jangan, bagaimanapun dia saudara saya. Tapi kata Korun, saya punya rencana bagus nih. Apa Tuhan Korun? Bisa nggak kalian mendatangkan seorang perempuan pelacur? Nanti dia akan saya suruh untuk mengaku bahwa dia telah berzina dengan Musa. Bisa Tuhan Korun, bisa. Itu mudah. Dalam waktu yang sangat singkat dapatlah itu seorang perempuan pelacur ya. Bawa, dihadapkan di depan Korun. Hai perempuan, aku ada proyek besar buat kamu, ada kerjaan buat kamu. Kalau kamu mampu mengerjakan pekerjaan ini, kau akan dapat hadiah dari saya. Apa Tuan Korun? Kata perempuan. Kau mengaku bahwa kamu telah berzina dengan Musa dan kau telah mengandung anaknya Musa. Cuma gitu? Iya, kau akui. Nanti aku akan mengumpulkan banyak orang, akan saya kumpulkan ini, orang-orang satu kampung ini. Kau pidato, kau sampaikan bahwa kamu telah hamil dan telah berzina dengan Musa. Dengan begitu orang akan memandang hina kepada Musa dan Musa akan diusir beramai-ramai. Baik tuanku, itu mudah, kata perempuan ini. Akhirnya esok harinya Korun mengumpulkan seluruh masyarakat luas ya, ditempatkan di lapangan yang sangat luas. Kumpulan di situ namanya orang kaya ya. Ngumpulin orang miskin kan mudah saja, orang kaya. Ngumpulin orang-orang gampang aja. Kumpul. Orang kira Korun mau bagi-bagi uang ini. Mudah itu, satu kali teriak langsung kumpul. Berpuluh-puluh orang beramai di lapangan itu. Ketika orang sudah kumpul, tolong panggil itu Musa. Nabi Musa dipanggil. Datang Nabi Musa di tengah-tengah orang banyak. Kata Korun, wahai Musa, nih aku kumpulkan orang. Mumpung sedang banyak orang, sok kamu ceramah. Kau tausiah lah barangkali, kau dakwah lah. Mumpung lagi banyak orang nih, kau ceramah. Ini kesempatan baik buat kamu untuk berdakwah. Nabi Musa menjadikan, wah ini kesempatan emas, ini saya bisa berdakwah dengan mudahnya tanpa harus repot-repot ngumpulin orang. Naik Nabi Musa ke tempat yang agak tinggi di hadapan orang banyak. Nah, di sela-sela ceramahnya, dakwahnya, ini Nabi Musa mengatakan, siapa yang mencuri maka hukumannya potong tangan. Siapa yang berzina hukumannya adalah rajam. Dalam ceramahnya Nabi Musa bilang begitu. Korun tanya, wahai Musa, apakah hukuman itu berlaku untuk semua? Ya, untuk semua. Semua orang? Iya. Termasuk kamu sendiri? Iya, termasuk saya. Kalau saya mencuri, silakan potong tangan saya. Kalau saya berzina, silakan rajam saya. Oh begitu Musa? Iya. Hukum Allah semua rata. Saya pun bisa kena kalau memang saya berbuat semacam itu. Kemudian, baik Musa, aku akan mendatangkan seorang yang mungkin kau kaget. Datang perempuan ini.
Musa, kau lihat perempuan ini? Iya, kenapa dengan perempuan ini? Kau kenal enggak? Enggak kenal. Kau jangan bohong, Musa. Jangan bohong bagaimana? Ini perempuan telah hamil dan dia bilang telah berzina dengan kamu. Jangan sembarangan bicara kamu. Zina-zina kapan saya kenal juga tidak? Saya nggak tahu, Musa. Ini pengakuan perempuan ini, dia bilang ke orang-orang bahwa dia telah berzina dengan kamu dan dia sekarang hamil anaknya kamu. Nabi Musa kaget. Korun, jadi kau mengumpulkan orang untuk memfitnah saya? Demi Allah, saya nggak pernah berzina dengan perempuan ini dan saya pun nggak mengenal siapa perempuan ini. Udahlah Musa, akui saja. Saya nggak tahu, saya juga tahu dari perempuan ini. Ayo perempuan, katakan. Kata Korun ini perempuan oleh Nabi Musa dipelototin dia. Dipelototin, ini perempuan gemetar di hadapan Nabi Musa. Takut dia. Yang kemudian hidayah pun sampai kepada perempuan ini. Takut, gemetar dia di hadapan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, hai perempuan, katakan kebenaran demi Allah, katakan yang sebenarnya, jangan pernah berbohong, jangan pernah menipu orang, sampaikan yang benar di depan orang. Karena perempuan ini takut dan gemetar, kemudian dia pun diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya dia menyampaikan sesuatu yang benar. Saudara-saudara, sesungguhnya Musa belum pernah menzinai saya, belum pernah menyetubuhi saya. Saya pelacur, iya, tapi Musa belum pernah berhubungan badan dengan saya. Sesungguhnya saya dibayar oleh Korun agar menyampaikan hal yang kotor, bahwa aku telah berzina kepada Musa. Aku dibayar oleh Korun. Kaget betul Nabi Musa itu. Korun, biadab kamu. Kau sudah memfitnah saya, menuduh saya, mempermalukan saya. Biadab kau, Korun. Dalam situasi begitu Nabi Musa emosi itu, naik emosi Nabi Musa itu. Keterlaluan Korun ini, didakwai nggak mau, sombongnya luar biasa, sampai hati dia memfitnah Nabi Musa. Dalam kondisi begitu malaikat Jibril turun, membisiki Nabi Musa, wahai Musa, saat ini bumi telah menunggu perintahmu. Apa yang kau perintahkan kepada bumi, bumi akan melaksanakan perintahmu Musa. Katakan apa perintahmu kepada bumi. Mendengar bisikan dari malaikat Jibril ini, Nabi Musa kemudian, wahai bumi, ya ardu ukhdihim, bumi kau benamkan Korun ini beserta orang-orang dekatnya. Telan Korun dan orang-orang yang mendukung kesombongannya itu. Bumi tunduk akan perintah Nabi Musa, kemudian bumi terbelah, semua orang minggir gitu, semua orang menyingkir, bumi terbelah. Korun beserta orang-orang yang di sekelilingnya yang mendukung kesombongannya tertelan dari mulai semata kaki, selutut. Khudihim kata Nabi Musa. Terus bumi telan dia dari lutut sampai ke pusar sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke bagian dagu, sampai ke bahu, sampai kepala, amblas semua itu. Korun teriak-teriak, nggak Nabi Musa pedulikan, saking mengkalnya Nabi Musa itu, saking emosinya. Benamkan semua Korun dan semua orang-orang yang mendukung kebiadabannya itu, pendukung-pendukungnya, pengawal-pengawal yang nggak mau bertobat, telan wahai bumi sampai habis. Dalam waktu yang sangat singkat itu, Korun dibenam oleh bumi. Bumi kemudian terbelah, dia terperosok, terbenam sampai sekujur tubuh Korun ini dibenam oleh bumi. Dan melihat peristiwa ini, semua orang pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang nyelenting, ada yang berbisik-bisik. Wah, ini Musa melakukan seperti ini mungkin dia karena ingin mengincar harta Korun kali. Korun dibenamkan di bumi, hartanya ditinggal, akan dikuasai Musa. Ini ada orang yang menebar hoaks seperti ini ya, menyebarkan ibadah hoaks. Terdengar di telinga oleh Nabi Musa. Mendengar selentingan orang bilang begitu, wahai bumi, jangan hanya Korun yang kau benamkan, seluruh harta benamkan juga. Telan rumah dia, harta dia, emas, intan, berlian, ditelan juga.
rumahnya pun kemudian ambruk, bumi terbelah, masuk ke dalam bumi itu 1 meter, 2 meter, 10 meter, amblas semua. Harta bendanya semua dibenam dalam bumi. Korunnya dibenam dalam bumi, harta bendanya pun terbenam rata dengan bumi, sehingga bumi ini menutup kembali sampai tidak ada bekasnya. Subhanallah, ini merupakan buah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong dan congkak karena kita memiliki harta banyak. Sehingga orang sekarang kalau dia mencangkul sawah ya, atau mencangkul dana, tiba-tiba dia nemu emas, intan, berlian, dia bilang apa? Ini ada harta karun, saya nemu harta karun. Ya mungkin karena harta karun itu yang barangkali ada di dasar perut bumi ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang yang kaya, sehingga nanti ketika di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, akan datang panggilan Allah, mana itu Qarun, hadapkan kepada saya. Dalam sebuah hadis ya, dipanggil Qarun oleh Allah di padang mahsyar. Lalu apa? Orang-orang yang dulu di dunia orang kaya yang sombong, yang angkuh, silakan kau pergi ke neraka, dipimpin oleh Qarun ini. Qarun akan menjadi pemimpin rombongan orang-orang yang kaya yang sombong yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik.